Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota saya Aisyah dengan nomor NIM 63030-2023 dan Sukma Dian Ayunadifa dengan nomor NIM 63030-2035. Pada hari ini kami akan membagikan materi tentang sistem akuntansi pengeluaran. Yang pertama yaitu pengertian sistem akuntansi pengeluaran kas. Menurut Mulyadi, pada tahun 2016, pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran, baik dengan cek maupun dengan uang tunai. Nah, menurut Sumarsono, pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang mengakibatkan saldo kas dan bank berkurang dikarenakan adanya pembelian secara tunai, pembayaran utang, dan pembayaran transaksi-transaksi lain yang membutuhkan pengeluaran kas. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas adalah suatu kesatuan komponen yang melibatkan bagian-bagian, formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian terdapat mekanisme sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama ada cek, ada 5, yaitu cek atas nama, cek atas untuk, cek silang, cek kosong, dan cek mundur. Yang pertama ada cek atas nama, yaitu cek yang digunakan oleh nasabah untuk mencairkan dana kepada bank yang di dalamnya telah tertera nama penerima dan pihak bank yang akan melakukan pembayaran. Yang kedua terdapat cek atas unjuk, yaitu cek yang digunakan oleh nasabah untuk mencairkan dana kepada bank, di mana di dalamnya tidak tertera nama penerima, maka pihak bank akan melakukan pencairan dana kepada orang yang membawa cek tersebut. Yang ketiga ada cek silang, yaitu cek yang akan berubah fungsinya dari pencairan dana secara tunai menjadi perintah untuk pindah bukuan dana. Cek akan diberi tanda berupa silang pada pojok kiri atas atau pada buku cek. Yang keempat ada cek kosong, yaitu cek yang digunakan nasabah dalam mencairkan dana pada bank apabila terjadi pencairan dana melebihi jumlah tabungan yang ada atau bisa disebut dengan cek yang tidak memiliki dana. Dan yang terakhir adalah cek mundur, yaitu cek yang diberi tanggal mundur. Maksudnya cek yang tanggal penyerahan kepada pihak lain dahulu daripada tanggal yang diberi dalam cek tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan menggunakan cek. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan menggunakan cek biasanya ditujukan untuk pengeluaran yang jumlahnya nominalnya besar. Nah, terdapat beberapa kebaikan yang kebaikan yang pertama adalah pengeluaran kas dengan cek dapat menjamin bahwa cek yang dikeluarkan atau diterima oleh pihak yang namanya tercantum dalam formulir cek. Yang kedua, data transaksi pengeluaran kas dapat direkam oleh bank sebagai pihak luar yang kemudian pihak bank akan mengirimkan rekening koran kepada perusahaan. Dan yang ketiga ada pengeluaran kas dengan cek yang juga memberikan manfaat tambahan, yaitu adanya cancel cek yang merupakan tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Pengeluaran kas menggunakan cek sangat berguna bagi perusahaan karena dapat ditelusuri penggunaan cek tersebut melalui rekonsiliasi bank. Nah, berikut ada dokumen, catatan, fungsi terkait, jaringan prosedur, dan unsur pengendalian intern yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran dengan cek. Yang pertama, cek yang digunakan itu ada 3, yaitu bukti kas keluar atau BKK, yaitu berfungsi sebagai pemberitahuan kepada kreditur sebagai perintah untuk memberitahukan kepada kasa akan mengeluarkan kas besar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua ada cek. Nah, cek ini merupakan dokumen perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dan terakhir ada permintaan cek, yaitu berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Kemudian ada catatan akuntansi yang digunakan itu ada 2, jurnal pengeluaran kas dan register cek. Nah, jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian register cek ini digunakan untuk mencatat pembentukan dari dana dari kas kecil. Pada voucher payable system register cek digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas menggunakan cek yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga ada fungsi terkait yang ada 4, yaitu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Nah, jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk kegiatan operasional perusahaan, maka bagian fungsi tersebut mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi yang nantinya akan disetujui. Yang kedua ada fungsi kas. Nah, fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi cek, dan mengirimkan cek kepada bank atau kreditur melalui via pos yang diberikan secara langsung. Kemudian yang ketiga ada fungsi akuntansi. Nah, fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut beban dan persediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, dan pembuatan BKK. Dan yang terakhir ada fungsi pemeriksaan intern yang bertanggung jawab dalam memeriksa laporan keuangan secara periodik atau melakukan perhitungan kas dan mencocokkan hasil perhitungan dari saldo kas menurut catatan akuntansi.
Yang D, ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Itu ada dua, yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek, maka jaringan prosedurnya sebagai berikut. Nah, yang ada tiga, yaitu prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, dan prosedur pencatatan pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek disebabkan karena adanya transaksi pembelian. Jika tidak memerlukan permintaan cek untuk pengeluaran kasnya, maka sistem akuntansi pembelian akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengeluaran kas, dan apabila sudah lengkap akan diserahkan ke bagian utang. Yang kedua, ada sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek, maka jaringan prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, ada prosedur permintaan cek. Dalam prosedur ini, fungsi memerlukan pengeluaran kas akan mengisi permintaan cek. Yang kedua, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Dalam prosedur ini, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas akan mengumpulkan semua dokumen pendukung atau berdasarkan permintaan cek yang diterima oleh bagian utang. Bagian utang akan membuat bukti kas keluar. Dan yang ketiga, ada prosedur pembayaran kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas akan mengisi cek sesuai dengan dokumen yang ada. Dan yang terakhir, ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi akan mencatat pengeluaran kas ke dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang ke E, ada unsur pengendalian intern. Untuk organisasi itu ada dua, yaitu fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, dan transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas sejak awal. Yang sistem otorasi dan prosedur pencatatan, ada pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Terus pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir, ada pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan pada bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Kemudian untuk praktek yang sehat, ada saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubui cap lunas oleh bagian kas. Yang kedelapan, ada penggunaan rekening koran yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksa intern. Yang kesembilan, ada semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindah hukum. Yang kesepuluh, ada jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dapat dilakukan dengan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil. Terus yang ke-11, ada secara periodik dilakukan pencocokan jumlah fisik kas yang ada dalam bagian jumlah kas menurut catatan akuntansi. Yang ke-12, ada kas yang ada di tangan dan kas yang ada di perjalanan diasuransikan dari kerugian. Yang ke-13, ada kasir diasuransikan. Yang ke-14, ada kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan, misalnya mesin register kas atau almari besi. Dan yang terakhir, ada semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasar. Nah, yang ke-F, ada bagian alir sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama, ada bagian alur dokumen sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Account payable system merupakan sistem pembayaran utang di mana pencatatan dilakukan tidak membutuhkan voucher atau bukti kas keluar. Nah, walaupun tidak menggunakan voucher, tapi account payable system ini berdasarkan dengan sistem transaksi pembelian, yaitu faktur dari pemasok dicatat ke dalam jurnal pembelian. Faktur dari pemasok digunakan untuk dasar pembuatan cek dengan jurnalnya, yaitu persediaan di debit dan utang dagang di kredit. Apabila terjadi pengeluaran kas akibat pelunasan atas akun utang, maka jurnal atas transaksi tersebut adalah utang dagang di debit dan kas di kredit. Kemudian untuk bagian alir dokumen one time voucher payable system dengan cash basis. Nah, pada gambar disajikan dengan alir dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system cash basis. Dalam voucher payable system cash basis, pencatatan transaksi pembelian disasarkan pada bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal sebagai berikut. Yang pertama adalah persediaan dengan di debit, bukti kas keluar yang akan dibayar di kredit. Dalam voucher payable system cash basis ini, pencatatan beban atau persediaan didasarkan bukti kas keluar pada lembar ketiga yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, faktur dari pemasok dilampiri dengan dokumen pendukungnya. Dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang dan penerima dan bukti kas keluar dilampaui dengan dokumen pendukung berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Diserahkan kepada bagian kasar. Nah, bagian kasar membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari penjabat berwenang serta mengirimkan cek tersebut kepada kreditur dengan dilampiri bukti kas keluar pada gambar ke-1 sebagai surat pemberitahuan atau remittance
remittance advice. Nah, bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan oleh bagian kasa kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir dalam register cek. Akun yang didebit dan dikredit dalam register cek tersebut adalah yang pertama, bukti kas keluar yang akan dibayar di debit dan kas di kredit. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bahkan alir dokumen one time voucher payable system dengan accrual basis. Dalam voucher payable system accrual basis, pencatatan transaksi pembelian didasarkan bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok oleh bagian utang dari bagian pembelian. Bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian jurnal dengan jurnal sebagai berikut. Yang pertama ada persediaan di sisi debit, kemudian bukti kas keluar yang akan dibayar di sisi kredit. Dalam voucher payable accrual basis ini, pencatatan beban atau persediaan didasarkan bukti kas keluar lembar ketiga yang dibuat pada saat faktur dari pemasok diterima oleh bagian utang dari bagian pembelian. Pada saat jatuh tempo oleh bagian utang, bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung, bisa berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diserahkan kepada bagian kasa. Kemudian bagian kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang serta mengirimkan cek tersebut kepada pemasok, dilampiri dengan bukti kas keluar lembar ke-1 sebagai surat pemberitahuan. Bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan oleh bagian kasa kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir ini dalam register cek. Akun yang didebit dan dikredit dalam register cek ini adalah yang pertama bukti kas keluar yang akan dibayar, kemudian yang kedua ada kas. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bahkan alir dokumen build up voucher payable system. Dalam sistem ini, satu bukti kas keluar dapat digunakan untuk lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama. Build up voucher payable system digunakan jika perusahaan melakukan pembayaran kepada krediturnya secara periodik. Misalnya perusahaan membuat perjanjian dengan para pemasoknya untuk melakukan pembayaran utangnya pada tanggal 1 setiap bulan untuk pembelian yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam jangka waktu sejak tanggal 2 sampai dengan tanggal 30 bulan sebelumnya. Bukti kas keluar dibuat oleh bagian utang untuk mencatat faktur-faktur yang diterima dari pemasok dalam jangka waktu tertentu. Pada saat pembayaran yang dijadwalkan, bagian utang menjumlah rupiah faktur yang dicatat dalam bukti kas keluar, kemudian mencatat bukti kas keluar tersebut dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Untuk sisi debitnya ada persediaan, kemudian sisi kreditnya bukti kas keluar yang akan dibayar. Dalam build up voucher system ini, pencatatan beban atau persediaan didasarkan atas bukti kas keluar lembar ketiga yang dibuat pada saat pembayaran yang dijadwalkan. Pada tanggal pembayaran yang dijadwalkan oleh bagian utang, bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Kemudian diserahkan kepada bagian kasa. Bagian kasa kemudian membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang, serta mengirimkan cek tersebut kepada pemasok, dilampiri dengan bukti kas keluar lembar pertama sebagai surat pemberitahuan. Kemudian saat terjadi pelunasan, jurnalnya di debit ada bukti kas keluar yang akan dibayar dan pada sisi kreditnya ada kas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sistem akuntansi pengeluaran kas dengan dana kas kecil. Ada dua ya, yang pertama dalam sistem saldo berfluktuasi.
Penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil, sehingga setiap saat saldo ini akan berfluktuasi. Kemudian yang ketiga, ada pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo akun dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, dalam impress system, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Saldo akun dana kas kecil ini tidak boleh berubah dari yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali jika saldo yang telah ditetapkan tersebut dinaikkan atau dikurangi. Kemudian yang kedua, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal, sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. Bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil dikumpulkan saja dalam arsip sementara yang diselenggarakan oleh pemegang dana kas kecil. Kemudian yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun kas. Baik, selanjutnya dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil. Yang pertama ada bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dokumen ini diperlukan saat pembentukan dana kas kecil pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian yang kedua ada cek, yang merupakan dokumen perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang ketiga, permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti telah dikeluarkannya dana kas kecil olehnya. Dan selanjutnya diarsip menurut nama pemakai dana kas kecil. Selanjutnya ada bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dalam sistem impress system, bukti dokumen ini dilampiri dengan dokumen pendukungnya dan disimpan dalam arsip sementara oleh pemegang dana kas kecil untuk pengisian kembali dana kas kecil. Sedangkan dalam sistem saldo berfluktuasi, dokumen ini dilampiri dengan dokumen pendukungnya dan diserahkan oleh pemegang dana kas kecil kepada fungsi akuntansi untuk dicatat dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Yang terakhir, permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar membuat BKK untuk pengisian kembali dana kas kecil. Dalam impress system, maka jumlah pengisian kembali dana kas kecil sebesar jumlah uang tunai yang dikeluarkan sesuai yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas kecil yang dikumpulkan dalam arsip pemegang dana kas kecil. Dalam sistem saldo berfluktuasi, pengisian kembali didasarkan sesuai kebutuhan pengeluaran uang tunai yang diperkirakan oleh pemegang dana kas kecil. Baik, selanjutnya catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini dibuat untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kas kecil dan dalam pengisian kembali kas kecil. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Kemudian yang kedua, register cek.
Catatan ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas kecil. Jurnal ini merupakan jurnal khusus untuk mencatat pengeluaran dana kas kecil sekaligus sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Jurnal ini digunakan hanya dalam sistem saldo berfluktuasi. Selanjutnya, fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian yang kedua, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut beban dan persediaan, pencatatan transaksi pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil, dan pembuatan BKK yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Selanjutnya, fungsi pemegang kas kecil. Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk, dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai. Fungsi ini mengajukan permintaan untuk melakukan pembayaran tunai yang menggunakan dana kas kecil. Selanjutnya, fungsi pemeriksa intern. Fungsi ini bertanggung jawab atas penghitungan dana kas kecil secara periodik dan pencocokan hasil penghitungan dengan catatan kas. Selain itu, fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo dana kas kecil yang ada di pemegang dana kas kecil. Selanjutnya, bagan alir dokumen sistem dana kas kecil. Yang pertama, prosedur pembentukan dana kas kecil. Prosedur pembentukan dana kas kecil dengan impres sistem tidak berbeda dengan prosedur pembentukan dana kas kecil dengan sistem saldo berfluktuasi. Bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil di dalam register bukti kas keluar dengan jurnal yang didebet itu dana kas kecil dan dikredit bukti kas keluar yang akan dibayar. Bukti kas keluar dilampiri dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil, diserahkan bagian utang ke bagian kasa. Berdasarkan bukti kas keluar tersebut, bagian kasa membuat cek atas nama dan memintakan tanda tangan otorisasi atas cek. Cek diserahkan kepada pemegang dana kas kecil dan bukti kas keluar diserahkan kepada bagian jurnal setelah dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa. Bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek dengan jurnal sebagai berikut. Bukti kas keluar yang akan dibayar terletak pada sisi debit, kemudian kas terletak pada sisi kredit. Kemudian selanjutnya, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan impres sistem. Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan impres sistem sedikit berbeda dengan prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan sistem saldo berfluktuasi. Dalam impres sistem, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam akuntansi. Oleh karena itu, pada bagan alir tersebut tidak terlihat dokumen yang dikirimkan oleh pemegang dana kas kecil ke bagian jurnal untuk kepentingan pencatatan. Pemegang dana kas kecil hanya mengarsipkan dokumen permintaan pengeluaran kas kecil menurut abjad nama pemakai dana kas kecil. Jika pengeluaran dana kas kecil telah dipertanggungjawabkan oleh pemakai dana kas kecil, pemegang dana kas kecil mengarsipkan bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya. Dokumen-dokumen ini dikumpulkan untuk dipakai sebagai dasar permintaan pengisian kembali dana kas kecil sebesar jumlah dana yang telah dikeluarkan. Selanjutnya, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, sistem saldo berfluktuasi. Dalam sistem dana kas kecil dengan sistem saldo berfluktuasi, saldo akun dana kas kecil di dalam buku besar dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian dan pemakaian dana kas kecil. Jurnal yang dibuat
yang bersangkutan dengan pembentukan, pemakaian, dan pengisian kembali dana kas kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembentukan dana kas kecil dicatat dalam register bukti kas keluar dan register cek dengan jurnal. Pada register bukti kas keluar itu debitnya dana kas kecil, kemudian kreditnya bukti kas keluar yang akan dibayar. Untuk register ceknya di debit bukti kas keluar yang akan dibayar, kemudian di kredit ada kas. Kemudian untuk pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan jurnal pengeluaran dana kas kecil berikut. Di sisi debit ada biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, kemudian beban pemasaran, dan di kreditnya ada dana kas kecil. Nah, saat pengisian kembali dana kas kecil dicatat dengan register bukti kas keluar dan register cek dengan jurnal. Yang pertama, di sisi debit ada dana kas kecil dan kreditnya bukti kas keluar yang akan dibayar. Saat pencatatan pada register cek, di debit ada bukti kas keluar yang akan dibayar, kemudian kreditnya ada kas. Perbedaan bahkan alir dokumen antara impres sistem dengan sistem saldo berfluktuasi terletak pada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Pada gambar tersebut, setelah pemegang dana kas kecil menyerahkan uang tunai kepada pemakai dana kas kecil, pemegang dana kas kecil menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil beserta dokumen pendukungnya ke bagian jurnal. Berdasarkan bukti pengeluaran kas kecil, bagian jurnal akan mencatat pengeluaran dan kas kecil di dalam jurnal khusus sebagai berikut. Pada sisi debit ada biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, kemudian sisi kreditnya ada dana kas kecil. Baik, selanjutnya prosedur pengisian kembali dana kas kecil dengan impres sistem. Pengisian kembali dana kas kecil dalam impres sistem didasarkan atas jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan menurut bukti pengeluaran kas kecil. Sedangkan dalam sistem saldo berfluktuasi didasarkan atas taksiran jumlah uang tunai yang diperlukan oleh pemegang dana kas kecil. Selain itu, pengisian kembali dana kas kecil dalam impres sistem dicatat dengan mendebit akun beban. Sedangkan dalam sistem saldo berfluktuasi dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Bisa dilihat ya bagan alirnya tersebut. Permintaan pengisian kembali dana kas kecil dilakukan oleh pemegang dana kas kecil dengan menggunakan formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya diserahkan oleh pemegang dana kas kecil kepada bagian utang. Bagian utang kemudian membuat bukti kas keluar sebesar jumlah rupiah yang dicantumkan dalam permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Bukti kas keluar dicatat di dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal sebagai berikut. Untuk sisi debitnya ada biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi umum, beban pemasaran. Kemudian pada sisi kreditnya ada bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian bukti kas keluar pada lembar kedua diserahkan oleh bagian utang ke bagian kartu beban untuk kepentingan pencatatan rincian biaya overhead pabrik, beban administrasi umum, serta beban pemasaran dalam kartu beban tersebut. Bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukungnya diserahkan oleh bagian utang ke bagian kas. Berdasarkan bukti kas keluar tersebut, bagian kasa membuat cek atas nama dan memintakan tanda tangan otorisasi atas cek. Cek diserahkan kepada pemegang dana kas kecil dan bukti kas keluar diserahkan kepada bagian jurnal setelah dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa. Bagian jurnal kemudian mencatat pengeluaran kas dalam register cek dengan jurnal. Pada sisi debit ada bukti kas keluar yang akan dibayar, kemudian sisi kreditnya ada kas. Selanjutnya prosedur pengisian kembali dana kas kecil dengan sistem saldo berfluktuasi. Tadi sudah dijelaskan ya bedanya prosedur pengisian kembali dana kas kecil sistem impres dan sistem saldo berfluktuasi. Nah, sekarang bisa dilihat
bahkan alirnya. Permintaan pengisian kembali dana kas kecil dilakukan oleh pemegang dana kas kecil juga dengan menggunakan formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Namun, dokumen ini tidak dilampiri dengan bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya karena dalam sistem saldo berfluktuasi, dokumen pendukung telah diserahkan oleh pemegang dana kas kecil kepada bagian jurnal untuk kepentingan pencatatan pengeluaran kas kecil. Bagian utang mencatat bukti kas keluar di dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Pada sisi debit ada dana kas kecil, kemudian pada sisi kreditnya ada bukti kas keluar yang akan dibayar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.